Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rahman, NIM 421335102 dari PIPA B 2021. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi bakteri dan jamur secara makroskopik dan mikroskopik. Baiklah, untuk mengidentifikasi mikroba dalam suatu penelitian terdapat beberapa macam metode, di mana metode pertama morfologi makroskopik, di mana pengertiannya dilakukan dengan mengamati karakteristik dari pola pertumbuhan mikroorganisme pada media buatan yang diamati dengan mata telanjang atau tanpa alat bantu. Di mana dalam metode ini hanya dapat melihat pertumbuhan dari mikrobanya saja yang Dengan metode morfologi ini, dengan mengamati ukuran, bentuk, isi sel, organel sel, dan susunan sel, dengan diamati dengan mikroskop pada pembesaran tertentu. Karakteristik warna atau pewarnaan yaitu menguji kemampuan mikroorganisme untuk digunakan dengan pemeriksaan secara mikroskopik sebagai bagian dari identifikasi bakteri. Baiklah, kita akan menjelaskan mikroskop, di mana mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang sangat terkecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Terdapat beberapa jenis mikroskop pada saat ini, yaitu mikroskop optik yang menggunakan cahaya untuk menampakkan bayangan yang dihasilkan dari benda, mikroskop elektron, dan mikroskop variasi lainnya. Tujuan mikroskop cahaya dan elektron ini menghasilkan bayangan dari benda yang dimikroskopkan lebih besar. Nah, sel bakteri ini tidak berwarna, sehingga untuk diamati secara langsung akan diwarnai, di mana untuk pewarnaan pertama, pewarnaan negatif, di mana pewarnaan ini dilakukan untuk mewarnai latar belakang preparat dan sel bakteri itu sendiri yang tidak diwarnai. Pewarnaan ini memakai zat warna negrosin tinta bak. Lalu, yang kedua, pewarnaan sederhana, di mana pewarnaan ini digunakan dengan memakai satu macam larutan cat atau zat warna biru, nitelin atau kristal violet, dengan sel bakteri akan berwarna sesuai dengan jenis cat yang digunakan. Lalu yang ketiga, pewarnaan diferensial, di mana pewarnaan ini dilakukan dengan memakai beberapa larutan. Dengan pengecatan ini, bakteri dapat dikelompokkan dalam suatu kelompok tertentu, misalnya pengecatan gram dan pengecatan tahan asam. Lalu pewarnaan keempat, warnaan khusus, di mana pewarnaan ini digunakan untuk mewarnai bagian-bagian sel bakteri yang tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan biasa. Contohnya itu pewarnaan spor. Di mana pengertian isolasi bakteri adalah pemisahan satu jenis bakteri dan biakan campuran menjadi biakan murni, yaitu biakan yang hanya bisa terdiri dari satu spesies bakteri. Di mana proses ini untuk mendapatkan biakan murni harus dilakukan dengan secara aseptik sehingga terhindar dari kontaminasi bakteri lain. Di mana isolasi bakteri ini dapat digunakan menggunakan metode gores pada media agar mirip. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk alat, 1. Mikroskop, yang kedua jarum as, yang ketiga kaca objek, yang keempat bunsil. Lalu untuk bahan yang digunakan, yang pertama sediaan bakteri hasil isolasi, yang kedua larutan gram A atau kristal violet, yang ketiga larutan gram B atau iodin, yang keempat larutan gram C atau alkohol 96%, lalu yang kelima larutan gram D atau safarin, lalu yang keenam alkohol 70%, dan yang ketujuh aquades, yang kelima minyak imersi. Di mana prosedur kerjanya yang pertama disterilkan objek gelas dengan menggunakan alkohol 70%, yang kedua diteteskan 1 tetes aquades, yang ketiga dipijarkan as sampai merah, yang keempat diangin-anginkan jarum as sampai dingin, yang kelima diambil 1 koloni diteteskan di atas objek gelas, yang keenam, difiksasikan objek gelas di atas bunsen selama berapa saat. Lalu, diteteskan larutan kristal violet sebanyak 2 tetes. Lalu dibiarkan selama 1 menit dan dibilas dengan aquades dan keringkan menggunakan tisu. Setelah itu, diteteskan larutan iodin sebanyak 2 tetes dan ditunggu selama 1 menit. Setelah itu dibilas dengan menggunakan aquades, dikeringkan menggunakan tisu. Setelah itu diteteskan larutan aquades sebanyak 96% sebanyak 2 tetes. Lalu ditunggu selama 30 detik dan dibilas dengan aquades dan keringkan menggunakan tisu. Dan diteteskan larutan safrani sebanyak 2 tetes. Ditunggu selama 30 detik dan setelah itu dibilas dengan aquades dan dikeringkan menggunakan tisu. Dan setelah itu diteteskan larutan safranin sebanyak 2 tetes dan ditunggu selama 30 detik. Lalu diamati menggunakan mikroskop menggunakan minyak imersi dan setelah itu dicatat hasil pengamatan pada tabel. Sekian penjelasan identifikasi bakteri dan jamur secara mikroskopik dan makroskopik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.